Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mendiskusikan tentang proses penerimaan peserta didik baru, jadi transformasi dari PAUD ke SD. Nah, yang pertama ini menurut teman-teman nih, apakah melalui PPDB kita itu sebagai guru dapat mengenal kebutuhan dari peserta didik kita? Ada mungkin yang ingin menjawabnya mungkin? Saya Ya, silakan. mungkin dari saya perlu, karena setiap calon peserta didik yang akan masuk ke sekolah dasar ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Mat tadi kan dalam proses PPDB itu nanti kita dapat mengenal ya kebutuhan peserta didik masing-masing. Dari hal tersebut maka nanti dapat dilakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini lanjut mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dampak melakukan tes Charleston kepada anak di masa PPDB? Silakan teman-teman kalau ada yang mau mengasih jawaban, silakan. Dampak kalau menurut saya nih ya, dampaknya sih dalam tes penerimaan peserta didik itu kalau diadakan tes Charleston ya kita bisa mendapatkan siswa yang sudah mampu membaca, menulis dan menghitung. Artinya guru untuk yang guru kelas rendah tidak repot lagi harus mengajarkan cara membaca, harus mengajarkan cara berhitung. Itu sih dampak positifnya. Silakan. Kalau untuk tes Charleston pada saat PPDB itu oke, kita dapat dampak positifnya, tapi sesuai aturan tidak diperbolehkan sekarang di PPDB itu mengadakan tes Charleston. Jadi semua siswa, semua peserta didik yang mendaftar di sekolah itu baik yang berkebutuhan khusus pun harus diterima. Jadi mungkin negatifnya nanti kalau diadakan tes Charleston, anak-anak yang tidak dari PAUD atau TK itu akan tersisihkan. Jadi kemana, kasihan mereka akan sekolah di mana. Mungkin itu dari saya. Kemudian alternatif apa yang kegiatan selain dari tes Charleston tadi? Ya, artinya kalau memang Charleston itu bukan menjadi patokan utama dalam PPDB, kira-kira menurut teman-teman nih alternatif apa yang sekiranya bisa kita hadirkan untuk menggantikan tes tersebut gitu? Ada mungkin yang bisa bantu jawab? Saya Pak, Ya, silakan Bu. untuk alternatif penerimaan peserta didik baru itu tidak boleh kita mengadakan uji Charleston, tetapi di situ ada ketentuan usia. Apabila usia sudah mencukupi, yaitu 6 tahun sementara ini, kita terima apapun keadaan anak itu. Artinya dia tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menulis. Yang penting anak itu sudah mencukupi usia masuk SD. Ya, mungkin itu aja dari saya. Perlu saya tambahkan, mungkin memenuhi persyaratan seperti surat berkasnya, zonasi itu yang di daerah sini. Jadi mereka yang di luar kakak daerah Jembaya, jadi harus cari surat domisili di daerah sini. Kalau afirmasi itu yang seperti punya kartu PKH itu masuk afirmasi. Jadi itu yang nanti masuk di PPDB online itu termasuk itu syarat-syarat. Ada lagi yang memberikan alternatif lainnya untuk tes Charleston tadi? Ya, Bu Ida. Apa tadi? Mungkin alternatif yang lain mungkin untuk menggantikan Charleston, mungkin yang tadi belajar sambil bermain, terus anak diajak ke Luar kelas. mengenali sekolah. Ya, bisa juga dari mungkin membuat garis dulu, garis datar, garis anu dulu, jadi nggak langsung ke Charleston, untuk Mengenali ke warna. Charleston, iya, mengenal warna. Dari garis-garis dulu, garis jangkung, garis apa gitu. Terus belajar sambil bermain. Belajar Itu kan, sambil bermain. itu kan transisi PAUD ke SD kan sangat kayak juga. Anak-anak masih senang usia-usia segitu tuh
bermain. Nanti diselingi sambil belajar. Ada yang lain? Bocih. Kira-kira Bu, Ada ini tadi kan lain? bermain sambil apa? Belajar sambil bermain ya? Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Bermain sambil Itu kira-kira dilakukan kapan Bu ya? Jadi dilakukannya Pak sebelum kita masuk ke kelas kan kita melakukan di lapangan atau di halaman dulu dalam pengenalan itu. Jadi cara menulis dan membaca itu Oh, satu kan kemudian kan anak mungkin bisa mengingat sambil melihat. Coba kita mempraktekkan misalnya tulis angka 1. Nah kan kita sambil menyebutkan dia sambil mengingat sambil melihat. Menulis di udara gitu Bu ya. Udara. Jadi nggak harus di buku gitu nah. Mungkin itu Ya. coba dari saya. jadi kawan-kawan ini berarti sepakat saja ya kalau seandainya dalam penerimaan peserta didik baru itu kita itu tidak menggunakan tes Calistung. Tapi ada beberapa alternatif yang dihadirkan tentang penggunaan tes Calistung itu bisa diganti dengan cara belajar sambil bermain. Misalnya untuk angka tadi menulis di udara, huruf menulis di udara, membuat garis lengkung tadi Maida ya. Iya. Ya. Artinya semuanya bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi sekolah kita dan semua anak tidak kembali dikecualikan ya. Semuanya diterima berarti ya. Nanti kan kembali ke Asal sesuai siswanya. dengan usianya. Asal sesuai dengan usianya. Tapi nanti itu pun hasilnya kan nggak sama. Ada anak yang cepet, Ada yang yang tidak. lambat Nah, proses. ada yang Kan lambat berbeda-beda prosesnya. lagi. Tergantung dari gurunya nanti Ya, yang yang mengatur. menyesuaikan ininya gimana. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.